Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya terkait dengan kisah kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah ini. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, di halaman 7 masuk 8 pada surat Al-Ahqaf ayat 23. Qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Ia berkata, sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Mohon dijelaskan pada kalimat tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang bodoh. Jadi Nabi Hud itu diutus oleh Allah pada kaum Ad untuk meluruskan apa yang selama ini mereka lakukan, yaitu menyembah berhala. Kaumnya diminta untuk menyembah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuh, karena biar bagaimanapun tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian Allah juga perintahkan kepada Nabi Hud untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika tidak meninggalkan sesembahan itu, maka akan turun azab dari Allah, azab yang membinasakan. Namun kaumnya Nabi Hud ini tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, bahkan menantang Nabi Hud. Kalau memang benar yang kamu sampaikan, segerakan azab yang diancamkan kepada kami, sehingga nantang datangnya azab Allah. Ini kan kaum yang bodoh berarti. Allah utus seorang nabi memberi peringatan itu dari Allah, malah ditantang oleh kaumnya. Nek tenan sing mbok omongne Hud, dan itu, kalau betul apa yang kamu sampaikan, segerakan datangnya azab kepada kami. Lah ini kan bodoh, maka kaum Hud melihat kaumnya itu kaum yang bodoh. Lah jelas-jelas itu dari Allah yang disampaikan, lah kok malah ditantang untuk disegerakan. Ya sudah, binasa semuanya. Bodoh karena tidak mau mengimani kebenaran yang datangnya dari Allah yang disampaikan oleh para rasulnya. Ini kan bodoh. Bukan berarti bodoh akalnya, bukan. Secara kecerdasan otak, kaum Ad ini cerdas. Mereka sudah dianugerahi oleh Allah kepandaian mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Padahal pada saat itu yang namanya teknologi belum semaju sekarang, tetapi mereka sudah dianugerahi oleh Allah kejeniusan secara otak. Bisa membangun bangunan-bangunan yang tinggi. Kemudian juga bisa mengolah tanah melalui pertanian sehingga tumbuh subur, panen raya. Kalau secara otak pandai,
tetapi secara hati, secara akal sehat bodoh. Jadi kaum-kaum yang dibinasakan itu dulu bukan kaum yang bodoh otaknya, bukan. Mereka dianugerahi Allah kepandaian, namun hatinya bodoh, tidak bisa menerima kebenaran cahaya ilahi. Itu maksud dari walakinni arakum qauman tajhalun. Sesungguhnya aku, yaitu Hud, melihat kalian kaum yang bodoh. Diberi kepandaian, kecerdasan otak, kecerdasan akal, tetapi kenapa tidak sanggup atau tidak sampai menerima apa yang disampaikan oleh Hud. Kecerdasan otaknya tidak mengantarkannya pada kecerdasan hati. Maka yang penting itu hati. Kalau mata hati ini buta, sekalipun otaknya cerdas, jenius, ya sudah, sesat jalan. Banyak orang yang otaknya itu cerdas, tetapi hatinya bodoh karena tidak mau menerima risalah-risalah ilahiyah. Banyak yang tidak mau menerima Al-Quran juga, padahal mereka otaknya cerdas. Ternyata otak yang cerdas itu belum cukup mampu di sebagian orang untuk menerima kebenaran agama Allah. Maka kalau jadi orang Islam itu ya, bukan berarti kecerdasan otak tidak penting, itu juga penting. Namun apalah artinya kecerdasan otak kita mengantarkan pada pendidikan yang sangat tinggi, sekolah formal yang sangat tinggi, namun ternyata hatinya terkunci mati. Nggak ada manfaatnya kecerdasan otaknya. Seharusnya orang yang otaknya itu semakin dicerdaskan oleh Allah, semakin bisa menerima wahyu dari Allah ini, kebenaran ayat-ayat Allah ini. Nah, ada tidak profesor yang kafir? Banyak. Ada tidak doktor yang jauh dari Quran? Banyak. Ada tidak magister yang tidak peduli dengan Al-Quran? Banyak. Ada tidak sarjana yang mengacuhkan, mengabaikan Al-Quran? Banyak juga. Ada tidak orang yang tidak lulus SD justru mengikuti Al-Quran secara kafah? Ada, banyak juga. Maka yang penting itu mata hati jangan sampai buta. Coba diingat ayatnya. Ya, Quran surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj nomor surat 22 ayat 46. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Yang menyebabkan seseorang bodoh itu ternyata kebutaan mata hati, bukan butanya mata di kepala. Sekalipun tidak bisa melihat mata yang di kepala ini, namun jika mata hatinya terbuka dengan baik,
dia bisa melihat dengan jelas tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka bodohnya seseorang sebabnya bukan karena penglihatan yang buta, pendengaran yang tidak bisa mendengar dengan baik, tetapi karena mata hatinya yang terkunci mati, buta. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Atau bisa membedakan yang hak dan yang batil, tahu itu petunjuk Allah, tetapi tidak mau mengikuti. Kenapa tidak mau mengikuti? Karena menuruti hawa nafsu. Maka orang-orang yang seperti ini, sekalipun sekolah formilnya itu sampai puncak, namun jika mata hatinya buta, ya dia bodoh. Ya, ada lagi. Berikutnya masih di halaman 8 masuk 9, surat Al-Ahqaf ayat 26. Walaqad makkannahum fiha immakkannakum fihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idz kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu, dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikit pun jua bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka telah diliputi oleh siksa yang dahulu selalu mereka memperolok-olokkannya. Yang ditanyakan dan mohon penjelasan, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Ya, tadi sudah dijelaskan, kaum Ad itu diberi kekuasaan yang mana itu belum diberikan pada yang lain. Dalam hal ini belum diberikan pada Nabi. Kaum Ad itu sudah diberi kekuatan akal, kekuatan pikiran, kekuatan harta. Semua anugerah kekuatan ini telah Allah berikan kepada kaum Ad, yang mana anugerah-anugerah itu belum diberikan kepada yang lain. Tetapi dengan anugerah kekuatan harta, kekuatan kedudukan, kekuatan akal, kekuatan pemikiran, itu belum cukup mengantarkan kaum Ad menuju keimanan kepada Allah, menerima seruan dari Nabi Hud. Malah justru mengolok-ngolok apa yang diserukan oleh Nabi Hud. Maka ya sudah, menantang azab, ya sudah Allah turunkan azab itu, mereka diliputi siksaan dari Allah 7 malam 8 hari tanpa sisa. Normalnya orang kalau fitrahnya jalan, fitrah keimanan, fitrah ketakwaan kemanusiaannya jalan, orang dianugerahi kekuatan akal, kecerdasan otak, dianugerahi kekuatan harta, itu harusnya bersyukur. Tetapi kenapa kaum Ad malah menjadi kufur? Bahkan
dengan congkaknya, dengan pongahnya mengatakan man asyaddu minna quwwah. Karena semua kekuatan telah Allah berikan. Nah, dengan kekuatan itu di segala bidang menyebabkan kaum Ad tambah kafir. Dia merasa yang paling kuat. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatannya. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Wah, diingat kembali tuh ayatnya. Quran surat Fussilat ayat 15, 16. Surat Fussilat surat 41 ayat 15 dan 16. Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah awalam yarau annallaha alladzi khalaqakum huwa asyaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum azabal khizyi bil hayatid dunya wala azabul akhirati ahzabahum la yunsarun. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Nah, ini dulu. Jadi kaum Ad itu diberi kekuatan demi kekuatan oleh Allah. Mulai dari kekuatan akal, kekuatan pikiran, kekuatan kekuasaan, kekuatan harta, kekuatan perawakan fisik, kekuatan tenaga. Semua kekuatan dianugerahkan Allah kepada kaum Ad. Dengan kekuatan itu tujuannya agar mereka itu bersyukur dan beriman kepada Allah. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya. Orang semakin pandai, semakin sombong. Orang semakin kaya, semakin angkuh. Orang semakin sehat, semakin congkak. Sampai pada taraf pemikiran, kenyataannya, saya tidak menjawab seruan Nabi Nuh pun saya tetap kaya, saya tetap sehat, saya tetap punya kekuasaan dan kedudukan. Mana azab yang ditantangkan kepada kami? Hal yang sama sangat mungkin terjadi pada kita. Kalau hati ini tanpa iman, semakin mulus, semakin moncer karirnya, semakin lancar bisnisnya, semakin tinggi sisi akademiknya, semakin tinggi jabatannya, meski terus bermaksiat, jauh dari wahyu Al-Quran, bahkan mengolok-ngolok ayat-ayat Al-Quran dan juga mengolok-ngolok Rasulullah, tapi nyatanya tidak jadi melarat. Nyatanya bisnisnya tetap lancar, nyatanya karirnya juga terus menanjak, nyatanya tidak pernah sakit. Maka kaum Ad
Karena hal itulah sampai mereka menyombongkan diri dengan mengatakan man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih besar kekuatannya daripada kami? Maka dijawab oleh Allah, awalam yarau annallaha alladzi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Apakah mereka itu tidak melihat dengan memperhatikan, tidak merenungkan bahwa Allah yang menciptakan mereka itu yang lebih besar kekuatannya dan paling besar kekuatannya. Apakah mereka tidak berpikir, kok saya bisa hidup ini karena siapa? Kok saya bisa bernafas ini karena siapa? Kok saya bisa punya harta ini karena siapa? Apakah mereka tidak merenungkan hal itu? Bahkan apa yang melekat pada tubuhnya saja itu sebetulnya merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dulu sering kita jelaskan sama-sama rambutnya. Kenapa alis ini tidak bisa panjang seperti panjangnya rambut di kepala? Kenapa bulu hidung ini tidak bisa panjang seperti panjangnya rambut di kepala? Itu sudah merupakan tanda kekuasaan Allah. Siapa yang mengatur itu semua? Kenapa tidak berpikir? Mata kita berkedip secara otomatis ini siapa yang mengatur? Siapa yang menggerakkan? Andai kata manusia matanya tidak bisa berkedip, apa yang terjadi? Andai kata lubang hidung ini ke atas, apa yang terjadi? Apalagi di musim hujan seperti saat ini. Nggak bisa bernafas. Nggak bisa bernafas berarti mati sudah. Ini kan tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan bentuk fisik manusia itu sebaik-baik ciptaan, paling sempurna wujudnya. Kita diciptakan oleh Allah posisi tegak, tidak merangkak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tegak lurus takwim itu. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Manusia itu dimuliakan oleh Allah sejak awal penciptaannya dengan disempurnakan bentuk fisiknya sebaik-baik bentuk. Banyak makhluk yang Allah ciptakan, tetapi manusia dilebihkan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kalau sama-sama bernafas, makhluk Allah yang namanya binatang juga bernafas. Kalau sama-sama dijamin rezekinya, makhluk Allah selain manusia juga dijamin rezekinya oleh Allah. Tetapi manusia dilebihkan oleh Allah dalam hal akal sehat, diberi hati nurani, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang buruk. Namun kemuliaan yang Allah berikan ini ternyata dikotori oleh manusianya sendiri.
Allah berikan nikmat harta itu tujuannya agar manusianya itu menunjukkan kadar syukurnya dalam kehidupan nyata. Kalau itu bisa dilakukan, maka kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah. Allah berikan manusia itu kekuatan pikiran, Allah titipkan kedudukan, pangkat dan jabatan, itu agar mereka semakin bersyukur kepada Allah. Itu bagi manusia yang hatinya penuh dengan keimanan. Tapi bagi manusia yang hatinya kosong dari keimanan, meskipun lesannya mengaku iman, semua yang Allah anugerahkan hanya akan menambah kesombongan demi kesombongan. Tidak sedikit orang yang ngaku Islam, punya mobil mewah, sombong. Bahkan di jalan raya saja sudah menunjukkan kesombongannya. Tidak mengindahkan hak pengguna jalan yang lain. Tidak sedikit pula orang yang diberi harta oleh Allah itu juga berlaku semena-mena terhadap orang yang secara ekonomi di bawahnya. Bahkan tidak jarang kita mendengar istilah saking sombongnya orang kaya ini, dia ngomong kepada orang miskin, regamu piro? Tak tuku ora mung omahmu, sak kowene tak tuku. Regamu piro? Pernah mendengar itu? Sering kita mendengar. Orang di jalan raya itu yang kaya tanpa iman, ada sesuatu sedikit marah-marah, turun marah-marah. Turun dari mobil marah-marah. Itu berarti belum siap kaya. Tanpa sengaja mobil terserempet. Tidak ada yang sengaja itu. Ya, tanpa sengaja tiba-tiba mobilnya terserempet sepeda motor. Turun marah-marah, bagaimana mobil saya ini? Jaluk ijol. Minta ganti pada orang yang fakir, yang miskin. Kendaraannya sudah butut. Padahal mobilnya harganya ratusan juta, miliaran. Kalau itu yang terjadi, padahal tidak sengaja, betul-betul tidak sengaja, berarti dia belum siap punya mobil. Berkali-kali kita sampaikan, kalau tidak mau jalan raya itu rame, tidak mau terganggu dengan pengguna yang lain, beli jalan sendiri, di aspal sendiri, ya, habis itu digunakan sendiri. Jenengan mau maju mundur sak karepe jenengan, nggak ada pengguna jalan yang lain di situ. Tapi kalau belum punya jalan sendiri, latih kesabarannya di jalan raya. Banyak orang kaya yang tidak sabar. Kenapa tidak sabar? Karena dibutakan oleh kekayaannya. Dan keadaan ini tidak hanya terjadi saat ini saja, sudah sejak dulu. Orang yang diberi kecerdasan otak itu sombong, sudah ada yang mendahului. Orang diberi harta sombong, juga sudah ada yang mendahului. Maka kalau kita sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, berlaku semena-mena pada orang yang di bawah kita, wis telat. Sudah sangat terlambat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, kehidupan anak manusia sejak Quran diturunkan itu sebetulnya hanya mengulang apa yang sudah Allah abadikan dalam Al-Quran.
Kalau dulu ada orang sombong karena harta, sekarang pun juga ada orang yang sombong karena harta. Kalau dulu ada orang yang sombong karena pangkat kedudukan, kekuasaan, sekarang pun juga ada orang yang sombong karena pangkat kedudukan. Kalau dulu ada orang yang sombong karena kejeniusannya, sekarang pun banyak pula orang yang sombong karena kepandaian otaknya. Kan hanya mengulang. Kalau dulu orang-orang yang sombong seperti itu diazab, dibinasakan oleh Allah, maka azab serupa atau azab dalam bentuk lain yang juga membinasakan itu juga akan berlaku sampai hari kiamat. Ya, lanjut terus. Fa'arsalna alaihim, maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan sesungguhnya siksaan akhirat lebih menghinakan, sedang mereka tidak diberi pertolongan. Lah, karena kesombongan yang mereka lakukan, maka Allah kirimkan angin yang sangat dingin, sangat bergemuruh dalam beberapa hari yang naas. Dalam ayat lain disebutkan 7 malam 8 hari. Angin yang Allah kirimkan itu tujuannya untuk menjadikan mereka hina, para pendurhaka, para penentang Allah, penentang Rasulnya, penentang Rasulullah, yang mengabaikan wahyu dari Allah, tidak tunduk pada kebenaran agama Allah, itu dihinakan oleh Allah di dunia. Wala adzabul akhirah akhza wa hum la yungsarun. Dan azab di akhirat itu lebih menghinakan, lebih memedihkan daripada azab di dunia. Baik di dunia maupun di akhirat, kalau sudah datang azab dari Allah, maka para pendurhaka itu tidak ada penolong satupun. Hartanya, kekuatan hartanya tidak bisa melepaskan dirinya dari jeratan azab Allah. Kekuasaannya juga tidak berperan apapun ketika azab Allah sudah datang. Kepandaian otaknya juga tidak akan bisa membantu sedikit pun. Handai tolannya, karib kerabatnya, konco-koncone yang sama-sama durhaka juga tidak bisa menolong sedikit pun kalau azab Allah sudah datang. Ya, ada lagi. Ya. Brosur halaman 11 masuk 12 surat Ibrahim ayat 9. Alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa samud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Belumkah sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad dan Samud, dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Telah datang rasul-rasul kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata, lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami, dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Yang ditanyakan pada kalimat
Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Kemudian berikutnya, sesungguhnya kami benar-benar dalam keraguan-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu ajak kami kepadanya. Ini mohon dijelaskan. Yang pertama, kejadian perilaku kaum Ad itu ternyata kemarin tahun 2022 terulang di perhelatan Piala Dunia. Timnas Jerman, tim nasional Jerman itu loh, ketika Qatar menegakkan syariat Islam, mensyiarkan Islam, menentang habis-habisan LGBT, tidak diizinkan LGBT masuk ke Qatar, apa yang dilakukan timnas Jerman? Menutupkan mulut. Jadi menolak kebenaran aturan Allah. Dalam konteks ini Allah itu hanya menciptakan zakar dan unsa, laki dan perempuan. Allah tidak ciptakan mukhonnas, tidak ciptakan pula mutarajjilah. Allah itu tidak menciptakan mukhonnas, laki-laki laki-laki yang berlagak seperti perempuan. Allah nggak ciptakan itu. Dan Allah juga tidak ciptakan mutarajjilah, perempuan yang berlagak laki-laki. Tetapi Allah hanya ciptakan zakar dan unsa, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Joko. Pasangannya Adam itu Hawa, pasangannya Hawa Adam. Tetapi saat ini kebenaran itu ditentang, ditolak oleh kaum pendurhaka. Ketika dari pihak Qatar menyampaikan kebenaran syariat Islam yang mengharamkan dan melaknat LGBT, para pendurhaka menutupkan tangannya di mulut. Dalam arti mereka tidak mau menerima seruan kebenaran itu. Mereka menjadi gelisah. Kenapa? Kemungkaran, kemaksiatan yang mereka lakukan sudah mendarah daging. Ternyata datang kebenaran yang terus berusaha meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Kalau kebenaran ini terus tersuarakan, mereka khawatir akan meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka. Mereka khawatir akan kemenangan kebenaran yang terus disuarakan. Kekhawatirannya seperti itu. Sehingga kalau ada pelaku-pelaku kemaksiatan yang mendukung kemungkaran, kok tiba-tiba terus ada yang menyuarakan kebenaran, mereka khawatir. Dulu masa jahiliyah sudah mendarah daging, penyembahan berhala, perjudian, pembunuhan tanpa dibenarkan, memakan riba dan lain sebagainya. Itu sudah mendarah daging. Kemudian Allah utus Rasulullah membawa kebenaran Al-Quran. Mereka khawatir kalau masyarakatnya berbondong-bondong masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang terjadi, maka agama nenek moyangnya akan ditinggalkan rame-rame. Kalau kebenaran
pengharaman LGBT terus dikumandangkan, para pendukung LGBT ini khawatir nanti LGBT-nya tambah berkurang, tidak tambah banyak. Kekhawatirannya seperti itu. Mereka khawatir tidak bisa melakukan kemaksiatan dengan sebebas-bebasnya. Karena ada kebenaran yang disampaikan. Ada sekelompok orang yang terus menyuarakan kebenaran, menentang habis-habisan kemaksiatan itu. Nah, ternyata betul toh, kaum Ad ini sudah sangat panjang berlalu masanya. Tapi tahun 2022 kemarin, apa yang dahulu dilakukan oleh kaum Ad ternyata kita menyaksikan pengulangan, penolakan kedurhakaan itu. Kita menyaksikan lagi dengan menutupkan tangan ke mulut, menolak seruan kebenaran. Padahal tahun 2022 yang kanon katanya zaman sudah sangat modern. Yang konon katanya orang-orangnya sudah sangat cerdas-cerdas. Tetapi kenapa mengulang apa yang dilakukan oleh kaum Ad? Jauh masanya sudah sangat jauh berlalu. Ini semakin membuktikan lagi toh, bahwa kehidupan manusia itu hanya terus mengulang saja. Mengulang apa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Hanya mengulang saja. Makanya Quran ini hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan, petunjuk yang sangat lembut sekali bagi segenap manusia. Maka manusia kalau tidak ingin berakhir berkesudahan, ditimpa adab seperti para pendurhaka yang telah lalu, maka jangan ikuti jejak langkah mereka. Kalau kita mengikuti jejak langkah mereka, maka hal yang sama akan berlaku pada kita. Na'udzubillah. Ya, ada lagi. Halaman 2 masuk ketiga, surat Al-A'raf ayat 69. Awa'ajibatum an ja'akum zikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum wazkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Yang ditanyakan, lalu kekuatan apa yang diberikan kepada kaum Hud dan bagaimana bentuk perawakannya? Bentuk perawakannya itu yang Maha mengetahui Allah, karena kaum itu sudah punah. Kan di ayat yang tadi disebutkan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, tetapi ini dikisahkan, diabadikan oleh Allah. Nah, kalau kita menjelaskan, mencoba untuk menjelaskan, menggambarkan, berarti kaum Nabi Hud ini fisiknya lebih kuat daripada fisik
kaumnya Nabi Nuh. Hartanya lebih banyak, lebih cerdas, lebih maju peradabannya dibanding kaumnya Nabi Nuh. Lebih prima kesehatannya, lebih tinggi perawakan fisiknya. Intinya lebih kuat. Jadi dianugerahi oleh Allah segala sesuatu kekuatannya melebihi apa yang telah Allah anugerahkan kepada kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh kuat, tetapi kaum Ad ternyata Allah beri kekuatan yang lebih. Kekuatan pikirannya lebih kuat, kecerdasannya lebih cerdas, kekuatan fisiknya, tenaganya juga lebih kuat. Perawakannya lebih besar, lebih tinggi daripada kaumnya Nabi Nuh. Nah itu rodok cucuk sombong karena kuat tenan. Lah kita wis cilik-cilik, wis engkri-engkrien, sakit ya setiap hari, lara untuk ya tulung-tulung terus, ngono kok sombong. Kaum Ad itu ya rodok cucuk meskipun ya salah, sesat. Tapi kalau dibandingkan kita, carane ngono sombong, mereka rodok patut itu loh. Ya sugih tenan, ya pinter tenan, jenius tenan, ya sehat tenan. Ya. Dan kekuasaannya, pangkatnya, kekuasaannya ya tinggi tenan. Semua bangsa tunduk padanya. Dan tinggi besar. Lah kita sudah kecil, loro-loronen, bolote akeh. Ngene kok sombong gitu loh. Kekayaan yo ora sepiro. Kedudukan juga tidak seberapa. Kalau menjabat sebagai Pak RT, ya mung warga di lingkungan itu saja yang kadang manut, kadang tidak. Jadi bupati, ya hanya daerah itu saja yang kadang manut, kadang tidak. Daerah lain apa manut? Dengan bupati dari daerah lain, tidak manut. Lah kowe bupati ngendi? Pimpinanku, bupatiku bukan jenengan. Lah kok ngatur-ngatur ning kene, kan begitu. Kalau kedudukan kita misal sebagai gubernur, ya hanya di wilayah itu masyarakatnya yang kadang manut, kadang tidak. Kadang kenal, kadang tidak. Begitu seterusnya. Tapi kalau kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum Ad, semuanya tunduk. Jadi bangsa-bangsa lain itu tunduk. Bahkan kaum Ad itu dengan segenap kekuatan, kalau menyiksa bangsa lain, itu dengan siksaan yang sangat kejam, bengis. Artinya mereka punya kekuatan di atas bangsa-bangsa lain. Dilihat dari segala bidang, dari semua lini, semua sisi, kaum Ad itu kaum yang kekuatannya lebih daripada yang lain. Termasuk perawakannya juga. Termasuk perawakan wazadakum fil khalqi bastoh. Allah lebihkan perawakanmu dalam penciptaanmu. Jadi fisiknya dilebihkan oleh Allah. Jadi lebih tinggi, lebih besar, lebih kuat, lebih sehat, dan seterusnya. Namun itu tidak menjadikan mereka bersyukur dan mengimani apa yang diserukan oleh nabinya.
justru malah semakin menambah kekufuran demi kekufuran. Puncak kekufuran itu datanglah azab dari Allah, dibinasakan tanpa sisa. Jejaknya, bekasnya tidak ada sedikit pun kecuali hanya sisa-sisa masakinuhum, tempat tinggal mereka.